Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya Rizky Muridana Sution dari kelompok 156 KKNDR Winsu, Fakultas Usuluddin dan Studi Islam, jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Dalam video ini, saya akan berbagi sedikit pengetahuan bertema tasawuf yang berjudul Tasawuf Ekosufisme atau Kearifan Ekologis. Nah, langsung saja kita masuk kepada pembahasannya. Lingkungan sebagai ciptaan Tuhan adalah sesuatu yang dianggap suci. Dengan kata lain, perilaku manusia terhadap alam lingkungannya merupakan manifestasi dari kedekatan seseorang dengan Tuhannya. Ada 3 konsep sufi tentang alam. Yang pertama, alam sebagai barokah, alam sebagai ayat atau simbol, dan alam sebagai mikraj atau tangga spiritual. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, alam sebagai barokah. Semua yang kita dapatkan dari alam merupakan sebuah karunia yang melimpah dan berkat yang tidak terhitung banyaknya, sehingga apabila kita ingin menghitungnya, niscaya tidak akan mampu melakukannya. Yang kedua, alam sebagai ayat atau simbol. Islam tidak pernah melihat alam sebagai realitas independen yang tidak punya hubungan apapun dengan realitas-realitas lain yang lebih tinggi. Sebaliknya, Islam memandang alam sebagai tanda-tanda Tuhan, sang realitas sejati. Alam adalah cermin universal yang memantulkan apapun yang ada di dunia-dunia atas, sebuah panorama simbol yang luas yang berbicara kepada manusia dan memiliki makna baginya. Dan yang terakhir, alam sebagai mikraj atau tangga spiritual. Bagi banyak sufi, tidak cukup jika mereka berhenti pada ajaran teoritis, tapi harus bergerak pada peristiwa sejati jiwa. Itu berarti bahwa seseorang harus menyeberangi seluruh teluk atau jurang yang memisahkan kepastian ilmu-ilmu teoritis dan kepastian dari pengetahuan gnostik yang terhayati dan terrealisir secara personal. Adapun doktrin para sufi tentang kearifan ekologis ada 4. Pertama, mahabbah. Seperti beberapa sufi lainnya, Rumi dan para pengikutnya mengajarkan bahwa cinta selalu menembus seluruh sekat yang kerap kali membeda-bedakan manusia. Alam semesta sekali isinya pada dasarnya baik dan indah. Tugas manusia yang utama adalah kembali kepada rahmat Tuhan yang telah menyatukan keragaman ke dalam kesatuan. Kerusakan alam yang ditimbulkan oleh manusia bersumber dari tidak adanya rasa cinta atau mahabbah terhadap alam lingkungannya. Yang kedua, uslah, mengasingkan diri. Pengaplikasian uslah yang selama ini hanya diartikan sebagai pengasingan diri dari keramaian harus dikontekstualisasikan dalam bentuk wisata alam atau dengan istilah tadabbur alam yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta atau mahabbah pada objek-objek alam. Yang ketiga, suhud. Suhud menurut pandangan sufi pada dasarnya adalah tidak tamak atau tidak ingin dan tidak mengutamakan kesenangan duniawi. Jika seorang muslim menghayati konsep suhud, semestinya mereka bisa menahan diri dari mengeksploitasi alam, karena kerugian yang akan ditimbulkannya akan menyengsarakan semua pihak. Dan yang terakhir, makrifat. Jika konsep makrifatullah ini dipahami sebagai pondasi dan gerakan moral, tentu dapat melahirkan konsep keadilan, keseimbangan, keselarasan, dan kemaslahatan, sehingga terbangun suatu kerangka yang lengkap dan komprehensif tentang etika lingkungan. Kemudian, perspektif para filosof muslim terhadap ekologi, yaitu ada 2. Yang pertama, Al-Kindi. Ia menulis risalah tentang bahaya polusi udara terhadap kesehatan. Yang kedua, Ibnu Sina. Ia menyatakan dan menyebutkan tanda-tanda alam yang menunjukkan akan terjadi wabah atau bencana, antara lain tikus dan binatang-binatang di dalam tanah keluar ke permukaan bumi. Ini merupakan fenomena alam yang disebutkan oleh Ibnu Sina untuk pertama kali. Jadi kesimpulannya adalah saat menyandingkan tasawuf dengan ekologi, menyadarkan kita akan pentingnya kesinambungan alam semesta dengan keanekaragaman hayatinya, didasarkan pada paham kesucian alam. Alam adalah tanda atau ayat
tanda atau ayat Tuhan untuk manusia. Demikian pembahasan tasawuf ekosupisme atau kearifan ekologis di video ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran untuk lebih mencintai lingkungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.